Kenapa namanya Marhaen? Waktu itu memang bokap waktu S1 ilmu hukum, dia pernah nulis skripsi bang. Skripsinya tuh tentang pemikiran hukum Soekarno. Kalau aku sih lihatnya dia bacaannya cukup bagus ya bang. Maksudnya kalau misalkan kita ngomong kebijakan publik itu kan ada yang menjawab sebagai solusi, ada yang dia sebagai tindakan preventif gitu. Dipermasalahkan kenapa anak SMA turun, anak SMK turun. Padahal untuk berekspresi, menyampaikan pendapat itu kan di zaman Undang-Undang Dasar. Selamat datang di Bengkel Video edisi khusus. Kali ini kita nggak ambil gambar atau kita nggak tapping di bengkel karena hari ini kita kedatangan tamu yang tidak akan menceritakan soal kerusakan kendaraannya lagi, tapi sudah kerusakan yang luar biasa, agak ramai yang belakangan ini. Episode bengkel kali ini ada kakaknya Del Pedro Marhaen yang secara langsung atau kita bisa klaim ini secara eksklusif datang ke Bengkel Video di suasana yang sedang panas-panasnya. Kakak Del Pedro ini datang jauh-jauh dari Bandung untuk menemani adiknya, namanya Del Piero Hegelian. Jadi sebenarnya kita mau serius-seriusan, tapi kakak Del Pedro ini dari kemarin kita lihat tetap selalu menyemangati adiknya, dan tergambar lah dari sosoknya Kak Del Piero ini. Dia memang ya kuat lah, sosok yang kuat, meskipun sekarang ya situasi tidak berpihak pada Del Pedro, cuman kakak kandung ya mas ya? Iya. Panggilannya Bang Del. Coba dong ceritain kakak Del, gimana ceritanya seminggu ini kelihatan muka kusut ya kan karena nggak tidur. Nah situasinya sekarang keluarga Del Pedro, artinya nih Kak Del Piero ini kan kakak kandung ya, dua bersaudara ya? Dua bersaudara. Kakak kandung Del Pedro Marhaen namanya Del Piero Hegelian. Sebenarnya saya mau nanya kenapa namanya belakangnya nih ngeri-ngeri nih kan. Yang adiknya Marhaen, kakaknya Hegelian. Nah ini coba dimulai dari situ loh. Ini penamaan ini gimana ceritanya dong? Bokap atau nyokap pernah cerita nggak? Oke, pernah cerita sih, tapi mungkin nggak terlalu banyak. Jadi yang pertama, kalau misalkan ke Pedro, kenapa namanya Marhaen? Waktu itu memang bokap waktu S1 ilmu hukum, dia pernah nulis skripsi bang. Skripsinya tuh tentang pemikiran hukum Soekarno. Oh bokap ya? Bokap. Bokap ini sebagai dosen waktu itu? Waktu Atau itu masih mahasiswa? masih mahasiswa. Pernah nulis soal itu, dan itu mungkin pembenaran atas penamaan itulah. Cuman doa di dalamnya itu, kalau bokap cerita, bokap pengennya bahwa Pedro ini dia dapat menyuarakan suara-suara Marhaen gitu, suara-suara orang-orang kecil. Terus bagaimana dia nantinya dapat memperhatikan perspektif keadilannya itu untuk rakyat-rakyat kecil. Bagaimana caranya dia menghidupkan demokrasi politis, demokrasi ekonomi. Mungkin itu yang diinginkan bokap kalau misalkan kita lihat dari sisi doa mungkin ya. Kalau misalkan kan ada yang bilang nama itu adalah doa lah. Iya. Del Pedro ini kan lahir setelah 98 ya? Setelah 98 tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Usianya masih ya, sekarang 25 ya? Sekarang 25 berarti. Pas banget ya 2025 usianya 25. 25. Nah kalau Bang Hegel, Bang Del lahir sebelum 98 ya? Saya lahir 97. Dan itu doa juga mungkin ya karena belakang juga Hegelian kan? Iya, Tipis ini kan? Ya. Marx. Sekarang macam. Tapi oke lah, kita mau cerita soal kenapa Marhaen. Nah kalau misalnya dulu pernah rame kenapa Bandung, nah sekarang kenapa Marhaen? Kenapa Del Pedro Marhaen? Artinya orang tua tadi udah sedikit ya mungkin arahnya udah kelihatan kan bahwa ketika lahir dinamain Marhaen harapannya seperti ini, seperti Marhaen. Nah sekarang ternyata Del Pedro Marhaen memang benar-benar memperjuangkan itu ya. Kalau dari kacamata Bang Del nih, Del Pedro ini sejak kecil, kehidupan masa kecilnya memang lekat banget dengan kehidupan ala-ala Marhaen atau gimana? Oke, mungkin sebelum masuk ke situ ada cerita fun fact lah. Baru belakangan ini mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu bapak itu manggil kita berdua, ngajak ngobrol. Di dalam obrolan itu bapak bilang sambil dia bercerita mungkin ya, dulu bapak itu seorang akademisi dan juga sempat menjadi aktivis.
Nah, waktu itu, bapak cerita, setelah kami berdua selesai magister tuh, selesai S2, kami kami berdua selesai, bapak cerita akhirnya, diri saya ini dalam tanda kutip terbagi 2, anaknya saya satu sebagai, akademisi, Pedro satu sebagai aktivis. Jadi dia bilang, "Hidup saya sudah paripurna," gitu. Itu bokap yang bilang? Iya, sudah paripurna. Nah, kalau misalkan kita narik lagi, gimana sih Pedro waktu kecil? Mungkin perbedaan signifikan antara aku sama Pedro, kalau Pedro itu dia seringkali dalam kan kalau kita keluarga kita mungkin agak beda sama keluarga orang ya, Mas. Iya, keluarga orang beda, memang beda dari namanya, anak-anaknya udah beda nih. Keluarga orang di meja makan mungkin bahasan harian aja bagaimana harimu dan lain sebagainya. Kalau kita banyak bahasan-bahasan politis, ekonomi dan lain sebagainya. Melihat berita yang lagi happening lah. Kalau misalkan kita lagi kumpul bareng termasuk sama bapak, bisa sampai jam 3 subuh, jam 4 subuh kita ngobrol. Berhenti tuh kalau rokok habis biasanya. Ya ini satu keluarga ngerokok semua ya? Iya. Nah, jadi ada diskusi-diskusi soal itu. Nah, biasanya Pedro itu perspektifnya memang, dia ada perspektif optimismenya. Jadi mungkin kalau perbedaan cara berpikir yang signifikan itu, kalau aku lebih banyak pesimisnya aja gitu, Bang. Iya. Karena mungkin Pedro lebih dekat ke grassroots ya, lebih karena dia hidup di dunia aktivisme, dunia LSM lebih dekat kepada grassroots, kalau aku dekatnya dengan buku-buku. Jadi Mhm. pas, kita belajar atau kita mengajar, oh kok teorinya justru nggak sama. Jadi banyak, eee Teori dengan praktek iya, bisa beda lah beda nah jauh. di situ Pedro mungkin melihat kalau misalkan Pedro kacamata lebih ke grassroots dia ada optimismenya, kalau kita lebih banyak pesimisme ini mungkin. Nah, jadi seringkali kalau perdebatan tuh ramainya di situ kalau sama sama Pedro. Iya, iya. Jadi perdebatan keluarga intelektual ya. Jadi tapi sebenarnya Del Pedro ini bukan, kalau kita lihat memang gerakan aktivis muda, para anak-anak muda yang sekarang terjun di dunia aktivis ini bukan suatu hal yang baru. Artinya kita belakangan ini ya dunia sempat ramai kan, Greta Thunberg segala Ya, macam, yang bolak-balik ditangkap segala macam. Apakah Del Pedro ini juga, terinspirasi dari aktivis-aktivis muda di luar sana, maksudnya di negara-negara lain gitu? kalau aku sih lihatnya dia bacaannya cukup bagus ya, Bang. Maksudnya, kalau misalkan kita ngomong kebijakan publik itu kan ada yang menjawab sebagai solusi, ada yang dia sebagai tindakan preventif gitu. Nah, ini kan permasalahannya udah terjadi nih Greta Thunberg 15 tahun dia udah demonstrasi. Depan gedung parlemen ya? Betul. Nah, berarti kan udah ada mulai aktivisme itu dia usianya muncul lebih muda. Nah, kalau kita berbicara kebijakan Indonesia kan hak politiknya belum dijamin nih tentang anak SMA, SMK terbukti dengan hari ini kan dipermasalahkan kenapa anak SMA turun, anak SMK turun. Padahal untuk, berekspresi, menyampaikan pendapat itu kan dijamin Undang-Undang Dasar. Nah, mungkin Pedro juga melihat ke sana, ini tidak ada nih hak politik yang dijamin. Dijamin. Padahal sebenarnya dijamin dalam undang-undang. Betul, betul. Cuman secara prakteknya mungkin banyak hambatan, Iya. peraturan A, peraturan B segala macam. Mungkin Pedro memperhatikan hal itu gitu sehingga, dia membuat advokasi-advokasi, membuat ya satu hal dan lainnya lah untuk, kawan-kawan yang ada di SMA dan SMK gitu. Yang dilakukan sama Pedro dan kawan-kawan ini seperti apa sih sebenarnya di lapangan ini? Aku pernah ngobrol sama Pedro cuman nggak detail ya, aku cuma nanya, "Kok kenapa namanya pelajar?" gitu, Pedro sederhana menjelaskannya cuman, "Kan gini Bang, kalau misalkan yang namanya pelajar itu dia tidak pernah selesai." Beda dengan status mungkin kalau misalkan kita ngomong mahasiswa itu statusnya ketika kita telah lulus, selesai itu kita jadi mahasiswa. Tapi kalau misalkan konsepnya pelajar sampai kapan pun manusia itu akan terus belajar. Nah, konsep dari segi penamaan ya waktu itu sempat ngobrol, kayak gitu. Nah, ditambah lagi ada riset yang keluar bahwa ini, mengatakan, eee, butuh penjaminan hak tentang anak-anak SMA, SMK, terus juga soal bagaimana menjadi representatif. Nah, penelitian itu kan sebenarnya menguatkan juga ya, Bang, ya. Itu kan riset itu dilakukan pasti ada dasarnya tuh, baik dasar teoritik, dasar, epistemologis pasti ada. Nah, itu, sebenarnya yang selama ini dilakukan oleh Pedro. Makanya kalau kami, mengapa hari ini, kami terlihat kuat gitu, karena kami merasa yang pertama apa yang dituduhkan tidak benar. Lalu yang kedua juga justru ada bagian di mana kami tidak lagi terlalu tegar lah. Nah, ketika kita menjenguk itu justru Pedro menegarkan kita. Mendengar dia menyemangati orang-orang itu. Orang-orang yang menjenguk. Biasanya kan yang jenguk yang ngasih semangat. Betul. Ini kok justru kebalik. Betul, kalau misalkan kita lihat kan dari isi, suratnya apa, itu kan dia tidak mencirikan seseorang yang sedang dalam
kekalahan lah, justru dia ingin menyemangati kita semua. Pun juga ada beberapa hal yang mungkin nggak diketahui oleh orang-orang, seperti misalkan saya ngirim makanan, ngirim alat mandi dan sebagainya, Pedro tuh selalu berpesan, "Bang, nanti lain kali kalau, titipkan makanan untuk saya, bawakan juga untuk tahanan yang lain." Karena yang di sini semuanya merasakan hal yang sama, Bang. Ini keren banget sih. Maksudnya ini memang melekat di otak dia ya, Iya. prakteknya artinya apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan sepertinya sejalan ya. Itu juga sebenarnya kalau misalnya kita lihat masa kecilnya nih, Bang, dari dulu tuh emang, dia kayak gitu, dia kan waktu kecil badannya kecil banget tuh, Bang, kurus, sempat sampai dibawa orang tua ke dokter gizi lah karena ada kekhawatiran gitu, Bang. Kalau zaman sekarang mungkin stunting gitu, Mas. Iya, ada kekhawatiran, Iya. tapi ternyata enggak juga, cuma karena susah makan aja. Nah, waktu itu kan dia badannya kecil, jadi dia tuh sering ngebela kawan-kawannya dulu kan dia satu SD tuh kebetulan. Nah, di SD kalau misalkan ada kawan-kawannya dipalak, dia suka bantuin temennya dengan badan sekecil itu kan jadi sasaran. Biasanya, saya yang bantuin karena satu SD dan sebagainya. Nah, pas SMP pun sama, ada kawannya yang, terkena bully sama di SMA kan nyatu tuh SMP sama SMA. Pedro yang bela sampai gurunya nelfon minta dijemput dulu aja, ini segala macam. Jadi emang kayak gitu. Nah, terakhir waktu itu dia pernah ke NTT apa NTB saya lupa ya. Oh iya yang Nah, ya itu, Lokademia kalau nggak salah ya. sebelumnya Mas, Sebelum. sebelum dia Lokataru deh kalau nggak salah, sebelum dia masuk gabung, dia masih di Bandung lah, belum di Jakarta. Itu dia sampai ninggalin kuliahnya tuh, Bang. Ninggalin kuliahnya karena dia merasa di sana yang pertama betah, terus banyak yang harus dilakukan karena masyarakat di sini dia menganggapnya mungkin belum ada keadilan dan lain sebagainya. Dia sampai ke sana, dia pulang harus 1 bulan jadi 3 bulan lebih kalau nggak salah. Pokoknya kuliahnya di Bandung tuh, ditinggal, makanya dia pindah ke Jakarta, kuliah lagi di Jakarta. Nah, itu juga lucu. Jadi dia pergi bawa mungkin 1, 2 tas lah. Pulang tuh dia cuman bawa baju yang dia pakai aja, Bang. Baju yang dia pakai, celana sama sandal jepit. Sisanya tuh dia kasihin ke sana. Untuk Dikasihin ke orang-orang orang-orang di sana karena, dia melihatnya, "Oh, ini kok ada ketimpangan dan lain sebagainya," gitu. Jadi ya udahlah di sana aja, terus orang-orangnya baik kepada dia juga mungkin ya. Nah, itu, eee, keunikannya Pedro lah. Jadi dia, apa namanya, situasi yang dia tangkap di lapangan, terus kemudian dia belajar tentang teori-teori kerakyatan Betul. sipil ya. Kan banyak tuh dia banyak kajian-kajian soal itu juga kan. Dan ketika di lapangan turun ternyata, oh bener gitu. Iya. Memang ketimpangan itu jauh. Kita bandingin jangan jauh-jauh lah ngomong soal NTT. Tangerang aja nih ya. Kadang-kadang udah beda sama Jakarta. Artinya ketimpangannya sejauh itu. Padahal cuman ya selebaran batu. Dan Pedro memang gue lihat nih dia sejak masuk Kolkataru juga akhirnya juga banyak mengadvokasi masalah Betul. itu ya. Ya itu salah satu keunikan dia kan. Tapi aku tertarik nih Mas, Bang Del. Lingkungan dia ini kan dia lahir di Bandung ya. Lahir di Bandung, besar di Bandung. Sejak sejak SD, SMP, SMA di Bandung semua tuh sekolahnya. Sekolah di Bandung semua. Sekolah di Bandung. Sekolah di Bandung. Itu kira-kira lingkungan seperti apa yang bisa membangun karakter seorang Pedro ini? Sebenarnya kalau misalkan lingkungan untuk cara berpikir, mungkin apa yang dialami Pedro kurang lebih sama kayak aku ya, Mas, ya. Maksudnya itu banyak terpengaruhnya dari lingkungan keluarga karena, orang tua itu kan suka amat senang sekali diskusi dan membaca gitu. Jadi Iya. di rumah tuh buku ada ribuan dan Tiap sebagainya. hari ngobrol gitu ya. Tiap hari ngobrol, tiap hari kita coba baca, walaupun dari zaman kecil mungkin orang-orang komik apa ya, tapi kadang kita suka baca mulai dari belakangnya dulu atau setidaknya cover-nya lah, bikin kita penasaran gitu. Nah, terus kadang dengerin bokap diskusi dengan kawan-kawan yang datang ke rumah apa, sampai jam 2 malam, 3 malam tuh kita sampai ngikut, Bang. Karena kita merasa seru, Iya. kita sampai ngikut sampai kadang ketiduran, kalau ketiduran dibawa bokap ke kamar, bokap lanjut ngobrol. Antara apa? Beda buku gitu nggak sih? Memang kawan-kawannya kawan-kawannya bokap aja, ngobrol-ngobrol di Jadi rumah. cerita mungkin soal praktek atau berarti ada insiden apa istilahnya ya? Berita terkini gitu ya. Oh ini kok gini kayak gitu mungkin ya. Ya, Diawali dari isu dulu ya. ya itu ke sininya lah, setelah kita dalam tanda kutip udah menyelesaikan pendidikan lah, udah magister, udah sarjana, itu baru diajak ngobrol soal isu-isu tuh. Kalau misalkan dulu zaman kita kecil SD, SMP, SMA tuh biasanya kita dengerin aja atau ngelihat buku nyokap, buku bokap. Nah, emang, aku nggak tahu periode kelas gimana karena kita kan beda 3 tahun ya. Cuman, waktu itu kita satu SMP juga, di SMP tuh aku sendiri kelas 2 SMP aku udah bisa ngejelasin kemiskinan struktural sama kultural karena hasil denger ngobrol
bokap, diskusi bokap, dari lihat cover buku segala macam gitu. Jadi memang mungkin banyak terpengaruhnya kalau aku pribadi kayak gitu, dan aku rasa Pedro pun nggak jauh berbeda lah. Nggak jauh berbeda. Nggak jauh berbeda. Kelas 2 SMP, jadi Bang Del udah bahas kemiskinan struktural. Artinya apa penyebab rakyat kita miskin Betul. itu Bang Del waktu itu kelas 2 SMP udah belajar. Betul. Kalau Pedro kemungkinan ya bisa juga dia Bisa juga sama karena kita di lingkungan yang sama. lingkungannya sama, cuman nggak diceritain aja. Diceritain aja. Kalau dia suruh cerita mungkin iya juga kan ya. Jadi itulah tadi ya, berarti karakter ini memang dibentuk sejak usia ya kecil ya, masa kecil, terus kemudian lingkungan keluarga yang memang mendukung untuk itu ya. Di luar keluarga kalian, di luar keluarga Del Pietro Marhaen, di luar keluarga Del Piero Hekilian ini kan banyak yang nggak punya akses untuk atau tidak dilahirkan di lingkungan yang sama. Dan ini baru tercapture oleh Pedro itu di usia berapa? Ataukah dia setelah lulus kuliah? Atau waktu kuliah dia udah merasakan itu, ketimbangan-ketimbangan itu? Mungkin aku lihatnya gini Bang, kalau misalkan soal itu kan kita kan suka diskusi nih. Nah, aku lihatnya pas mungkin Pedro ini mulai membuka ruang, mungkin dengan adanya berpolitik misalkan. Nah, ketika ada ruang itu dia menciptakan ruang itu untuk ruang diskusi. Jadi biar kawan-kawan yang lain yang mungkin bacanya lebih baik atau misalkan tidak memiliki advantage yang sama bisa berdiskusi tentang itu gitu loh Bang. Nah, itu yang kami berdua mungkin tak hanya beda lokasi, beda beda kelompok. Nah, itu yang kita berdua lakukan gitu, supaya ada ruang diskusi lah. Jadi kalau misalkan nongkrong di kafe tuh nggak bahas yang gosip-gosip apa. Tapi bahas faktanya, teorinya seperti apa, cara penyelesaiannya seperti apa. Betul, ya, betul. Dan Pedro ini kan kalau misalkan dibicarakan kawannya lebih banyak daripada aku tuh, karena mungkin Pedro lebih humble dan lain sebagainya ya. Jadi banyak yang lebih suka lah sama dia. Jadi ruangan itu pasti saya rasa akan dimanfaatkan untuk Pedro untuk berdiskusi. Iya. Ini artinya otak kalian nggak pernah berhenti untuk berpikir ya. Jadi tiap hari isinya mikir terus ya. Karena memang basicnya penelitian dari para peneliti lah. Orang tua biasanya peneliti juga ya, bokap terutama. Iya, bokap peneliti, abangnya penelitian sekarang. Abang bener peneliti kan? peneliti Bang. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Dan di dunia akademisi juga ya setelah lulus kuliah ya, magister tadi itu sekarang jadi asisten dosen saya. asisten dosen. Ya lingkungan ini akan sangat mendukung untuk itu tadi ya. Nah, Bang Del, situasi sekarang yang menempatkan Del Pietro Marhaen sebagai seorang, ya ini kita ngomong tuduhan kepolisian terhadap Del Pietro ya, menghasut ya kan, terus kemudian dicap provokator. Ini kan di media sosial juga udah rame yang dalam tanda kutip menstigma Del Pietro sebagai seorang yang ya makar, bahkan ada tuduhan semacam itu di media sosial. Ini kalau Bang Del nih lihat komen-komen begitu gimana perasaannya? Kalau aku sih sesederhana gini aja, maksudnya tadi kan sempat dijelasin juga ya, kami meyakini bahwa tuduhan itu tidak benar gitu, karena kita tahu cara berpikirnya, kita tumbuh bersama dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua juga tadi seperti katakan kenapa kita tegar, karena Pedro juga menegarkan kita. Nah, jadi kami dalam konteks ini melihat komen, tuduhan dan lain sebagainya. Yang satu hal yang kami yakinin, terutama saya mungkin mengutip bahasa Latin lah. Bahasa Latinnya itu veritas vos liberabit. Wah, ini status nih. Status bahasa apa ya? Profil bahasa. Kebenaran akan membebaskanmu, dan aku yakin bahwa nanti akan kebenaran itu seperti yang Pedro tuliskan kepada kami di surat untuk keluarga, kebenaran akan menemukan cahayanya. Kalau misalkan aku yakin lebih dari itu, bahwa kebenaran akan membebaskan Pedro. Walaupun Pedro ada hari ini masih ditahan, aku yakin bahwa dia manusia yang paling bebas, manusia bebas lebih dari apapun, karena dia menyuarakan apa yang ada dalam pikirannya, dan itu bukan suara yang salah gitu. Jadi apapun yang terjadi pada hari ini, menurutku Pedro lebih bebas daripada kita semua yang ada di luar. Kalau saya lihat Del Pietro ini setahun 2 tahun ya, itu kan dia getol banget tuh mengampanyekan bahwa hak politik pelajar itu A, B, C, D, E dan segala macam. Terus kemudian pelajar-pelajar ini kan, setahu saya, sepengetahuan saya, dia juga akhirnya ikut memperjuangkan hak-hak itu. Artinya yang tidak dibolehkan, sementara sebenarnya undang-undang itu membolehkan, mereka protes tuh. Nah, ketika protes-protes itu tidak didengar, wajar nggak ada ekspresi kemarahan yang ditampilkan oleh Del Pietro dan kawan-kawan gitu?
Kalau bahasa anak-anak muda ini, ketika seorang anak nih minta uang jajan ke orang tuanya nggak dikasih, anaknya marah. Nah, kalau misalnya Del Pedro bilang, ini hak-hak kita harus dipenuhi, ternyata hak-hak itu tidak dipenuhi oleh negara. Wajarkah dia marah? Kalau aku nariknya gini ya Bang, maksudnya hari ini tuh bukan bentuk dari kemarahannya Pedro atas hal yang tadi dijabarkan ya, tapi maksudnya apa yang Pedro lakukan itu kan hak ini kan memang dari awal emang nggak ada gitu Bang, maksudnya Memang tidak dipenuhi. emang tidak dipenuhi dari awal. Nah, bentuk dia melakukan advokasi dari awal itu adalah bentuk kemarahannya karena ini kok nggak ada. Artinya dari awal dia ingin menunjukkan itu, Betul, memprotes bahwa kenapa? kenapa ini nggak ada gitu. Jadi bukan ini akibatnya gitu, bukan ini bukan ada di sini gitu. Kemarahannya Peru udah dia melakukan advokasi itu udah mulai dari awal. Karena dari awal ini emang barang nggak ada gitu. Barang nggak ada. Ini yang sedang diperjuangkan. Sedang diperjuangkan dia. Ini yang diriset sama profesor tadi itu ya, Prof. Kamalinda tadi itu ya. Artinya memang ya kita perlu campaign juga sih soal itu. Artinya konstitusi pun tidak melarang seorang pelajar untuk berserikat, Betul, berkumpul, bahkan menyuarakan pendapat, itu pelajar punya hak untuk itu. betul. Karena dia kan yang nantinya akan terdampak, dan kalau misalkan dia tidak dapat menyuarakannya hari ini, dampak yang akan mereka terima akan lebih besar. Oke. Karena tidak ada representatifnya gitu. Baru ini kan itu apa, SMK Gonzaga kalau nggak salah. Gonzaga itu kan justru mendukung ini ya. Ya, Itu yang benar sebenarnya. iya, karena mereka akan terdampak Bang. Mereka kan nanti ini sekolah belum masa produktif tuh, masih umur mungkin 15 sampai rentang 14-15, mungkinnya keluar boleh 17. Nanti soal ini kan banyak hal di umur 17 ini ketika dia jadi usia produktif, ada soal lapangan kerja, ada soal political will. Nah, kalau misalkan mereka dari awal tidak diberikan hak untuk Tidak dilibatkan, ini siapa yang mau menjawab gitu Bang. Dan SMA Gonzaga ini menarik memang ya. Di satu sisi sekolah-sekolah ini pada nge-warning lah bahasa ya, bahwa jangan ikut-ikutan yang begitu. Tapi sementara SMA juga ya dia anti mainstream ya akhirnya ya, membolehkan ya untuk anak pelajar-pelajarnya untuk ikut demonstrasi, artinya terlibat secara terlibat secara aktif untuk menyuarakan kegelisahan anak muda. Nah, mungkin terakhir nih Bang Del, situasi anak muda sekarang ini, kita sebutnya Bang Del ini kan anak muda sama saya, kayak saya juga anak muda kan. Situasi kegelisahan anak muda sekarang ini, kalau misalnya kita sebut sebagai kemarahan yang sudah puncak, artinya inilah bentuk kemarahan anak muda ketika mereka turun ke mana, ke depan gedung DPR, terus kemudian dia memprotes kebijakan absurd ya, kita sebutnya kebijakan absurd pemerintah maupun DPR. Nah, ini kita sebutnya ini situasi udah sampai puncak atau nanti bakal masih ada lagi nggak? Nah, ini kan yang sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat titik sumbernya ada di mana, kan ini karena yang pertama karena kebijakan yang dikeluarkan sama yang diomongkan itu sama buruknya gitu belakangan ini. Bagaimana cara komunikasi pejabat negara, anggota dewan dan sebagainya. Terus belum lagi kebijakan-kebijakan yang buruk. Jadi aku pribadi sih wajar aja kalau misalkan mereka sebagai warga negara marahnya dalam bentuk dia aksi turun ke lapang, protes atau dia protes di sosial media. Itu menurutku sama aja dengan apa yang mereka lakukan. Lalu pertanyaannya, apakah ini sudah puncaknya atau belum, itu kan yang kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau misalkan di sosial media ada yang tuntutan 17+8 ya kalau nggak salah. Iya. Nah, itu kan yang berusaha untuk diperjuangkan lah oleh kawan-kawan hari ini, disuarakan kepada anggota dewan, kepada pemerintahan. Nah, ini kan bentuk kompromi yang berusaha dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah. Kami udah marah nih, tapi harus ada yang berubah. Yang berubahnya apa? Adalah tuntutan 17+8. Penuhi harusnya. Ya, harusnya dipenuhi, bukan dijawab dengan hal yang normatif dan lain sebagainya. Harusnya ini dapat dipenuhi. Nah, mungkin kalau misalkan sehabis dari sana tidak ada pemenuhan, ini kan yang harusnya menjadi pertimbangan juga dari pemerintah. Apa yang kedepannya akan terjadi? Lalu masyarakat juga harus mengukur diri apa yang nanti kedepannya dapat dilakukan dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan bengkel, customer bengkel video, nah itu cerita singkat lah sebenarnya tentang siapa Del Pedro Marhain, dan bareng kakaknya kita udah sedikit mengetahui apa sih sebenarnya yang sedang dilakukan Del Pedro selama ini, terus kemudian bagaimana latar belakangnya. Ya sebenarnya nggak cukup di waktu 20 menit ini.
Tapi setidaknya kawan-kawan kita sebutnya kawan-kawan mau baik mereka yang protes maupun yang tidak protes terhadap situasi saat ini, ya kita sebutnya kawan-kawan. Begitu pula buzzer-buzzer kita sebutnya, orang-orang yang berkomentar miring, bahkan sampai guling-guling. Nah, tapi setidaknya ya kita sebutnya kawan lah, kita sama-sama punya hak untuk menyuarakan pendapat kita punya hak mengekspresikan situasi saat ini dalam bentuk apapun. Ya kalau misalnya nanti ujung-ujungnya adalah diculik, ditangkap, sebenarnya kita punya sejarah yang ya sebenarnya berulang juga. Tahun 65 kita juga seperti itu kondisinya, 98 juga seperti itu. Itu ada di bukunya Muhyiddin Dahlan ya, Kronik Penculikan, bisa baca tuh. Pokoknya setiap ada kata makar yang keluar dari negara, habis itu pasti ada penculikan, penangkapan, aktivis segala macam. Bang Del, apa terakhir mungkin kesan pesan menyikapi nih situasi hari ini, saya buat penutup teman-teman bengkel nih, biar tetap semangat lah menghadapi cuaca yang panas hari ini. Ya mungkin penutupnya ini kan dampak penangkapan dari kawan-kawan aktivis baik Pedro dan kawan-kawan lainnya itu akan memiliki dampak yang panjang sebenarnya. Bisa jadi nanti ada ketakutan untuk kita bersuara, untuk masyarakat biasa bersuara, karena ada ketakutan dengan adanya presiden buruk lah. Nah, hal-hal seperti ini saya rasa kalau misalkan memang tidak ada pembuktian yang dapat diejawantahkan oleh pihak kepolisian dengan konkret, dengan benar, negara harus hadir untuk menyuarakan kebenaran bahwa tidak ada hal yang dilanggar dari kawan-kawan aktivis ini gitu. Nah, sehingga nanti demokrasi juga tidak akan turun, tidak akan terdegradasi, demokrasi akan tetap hidup dan hal-hal lain yang dampaknya akan cukup luas. Jadi ini bukan hanya soal Pedro, bukan hanya soal kawan-kawan aktivis ditangkap, tapi ini juga soal gimana negara kita ke depannya gitu, Pak. Ya benar. Jadi harus digarisbawahi tadi, ini bukan soal Del Petro, tapi ini soal demokrasi di negara kita. Oke, customer bengkel video, selamat menikmati situasi hari ini. Kita ketemu lagi di bengkel video berikutnya. Mungkin nanti Bang Del akan menggantikan saya sebagai host karena dia akan sering di Jakarta. Ya entah, kita lihat situasi politik hari ini. Semoga Del Petro, kita tidak meminta kalau misalnya, kalau bahasa industri kemarin kan kalau misalnya minta kita dikirain wow segala macam. Kita tidak meminta itu. Tapi setidaknya harus diperiksa apakah memang benar proses hukum yang menimpa atau yang dialami Pedro dan kawan-kawan ini sudah sesuai atau belum. Kita minta diperiksa apakah benar atau enggak. Nah, kalau misalnya tidak benar, ya seharusnya kewajiban negara untuk membebaskan. Sampai ketemu di bengkel video selanjutnya.